Halo Studio Lovers. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia menjadi sorotan bukan hanya karena pelakunya, tetapi juga kerugian negara yang ditimbulkan. Tindakan korupsi yang merajalela mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Kurangnya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor penyebab maraknya kasus korupsi di Indonesia. Berikut ini adalah rangkuman kasus-kasus korupsi di Indonesia dengan jumlah kerugian negara yang fantastis. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Yang pertama, korupsi PT Timah. Yang terbaru nih, Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. PT Timah Tbk periode 2015-2022. Hingga kini, Kejagung menetapkan 21 tersangka terlibat dugaan korupsi PT Timah. 2 diantaranya adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk, Muhtariza Pahlevi Tabrani dan Harvey Muiz. Awalnya nih, Kejagung menetapkan para tersangka menyebabkan dampak kerugian lingkungan mencapai 271 triliun loh Studio Lovers. Namun, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 300 triliun. Angka ini termasuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Bikin geram ya Studio Lovers? Yang kedua, kasus BLBI. Berikutnya, ada kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, merupakan kasus korupsi yang terjadi saat krisis moneter 1997. Saat itu, puluhan bank kolaps akibat lonjakan utang dan kurs rupiah terhadap dolar AS ambruk. Dilansir dari Kompas TV, 1 April 2024, Bank Indonesia memberikan suntikan dana sebesar 147,7 triliun ke 48 bank agar tidak kolaps. Namun, dana itu tidak dikembalikan. Hasil audit BPK pada Agustus tahun 2000 menyatakan negara rugi 138,44 triliun akibat kasus tersebut. Nah, pada 2007 nih Studio Lovers, Kejagung membentuk tim khusus penanganan BLBI. Namun, penyelidikan perkara yang salah satunya melibatkan Syamsul Nur Salim ini dihentikan pada 2008. Kejagung mengakui kerugian negara, tapi tidak menganggap adanya tindakan melawan hukum. Selanjutnya, Satuan Tugas BLBI dibentuk pada 2021 untuk menagih dana negara sebesar 110,4 triliun. Dana lain telah dibayar oleh para kreditor. Sayangnya tidak ada kejelasan mengenai keberhasilan Satuan Tugas BLBI menagih semua kerugian negara. Sangat disayangkan, bukan? Yang ketiga, penyerobotan lahan PT Duta Palma Group. Selanjutnya, perkara ini melibatkan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi yang diduga menyerobot lahan 37 hektar di Riau. Ia bekerja sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, R. Tamsir Rahman. Tindakan itu merugikan negara sebesar 4,7 triliun dan 7,8 juta dolar AS atau senilai 1,27 triliun. Wow, angka yang sangat besar, bukan? Nah, kasus ini juga merugikan perekonomian negara sebesar 73,9 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 15 tahun penjara untuk Surya Darmadi dan denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara pada 23 Februari 2023. Pelaku lainnya, mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Tamsir Rahman, dihukum 9 tahun penjara. Harus dibuat jerah nih pelakunya. Yang keempat, kasus PT TPPI. Lanjut, kasus korupsi pengolahan kondensat ilegal kilang minyak di Tuban, Jawa Timur yang terjadi pada 2009 sampai 2011 menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Studio Lovers, dengan kasus ini menimbulkan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun.
Mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono divonis 12 tahun penjara dalam kasus ini. Namun, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wedranto, yang divonis 16 tahun penjara, kini masih berstatus buron. Kok bisa ya nggak sampai ditahan? Tiba-tiba hilang aja nih. Yang kelima, PT Asabri. Studio Lovers, kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri tercatat menyebabkan nilai kerugian negara mencapai 22,7 triliun. Perkara ini terjadi akibat PT Asabri melakukan pengaturan transaksi investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak 7 orang divonis bersalah dalam kasus ini. Parah sih ini. Yang keenam, PT Jiwasraya. Diberitakan Studio Lovers, jika kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya terjadi ketika gagal membayar polis nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Sebanyak 6 orang divonis bersalah dalam kasus ini. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun. Triliun ya Studio Lovers, kebayangkan seberapa banyak uang negara yang raib? Yang ketujuh, izin ekspor minyak sawit mentah. Selanjutnya, kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya pada 2021-2022 melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Nah, hasil audit BPK pada Juli 2022 menyebutkan kerugian keuangan negara sebesar 2 triliun. Selain itu, ada kerugian perekonomian negara mencapai 10 triliun. Yang kedelapan, pengadaan pesawat CRJ Strip 1000 dan ATR 72 Strip 600. Ada lagi nih, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat CRJ Strip 1000 dan ATR 72 Strip 600 pada 2011. Nah, total kerugian negara akibat pengadaan pesawat ini mencapai 609 juta dolar AS atau jika dirupiahkan saat itu senilai 9,37 triliun. Lagi-lagi ya Studio Lovers. Yang kesembilan, korupsi proyek BTS 4G. Kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 hingga 2022 melibatkan ex-Menkominfo Johnny Gerard Plate. Perhitungan BPKB menilai kerugian yang dialami negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 8 triliun. Yang ke-10, korupsi Bank Senturi. Nah, yang terakhir mungkin masih diingat oleh semua kalangan. Kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 689,394 miliar. Selain itu, negara juga mengalami kerugian hingga 6,742 triliun terkait kebijakan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang bisa berdampak sistematik. Sepertinya kasus korupsi di Indonesia tergolong parah ya Studio Lovers. Coba nih, Studio Lovers sekalian memberi masukan terkait cara membasmi budaya koruptor di negeri ini. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.